Ya, masih bersama saya Angga Utama dan juga masih ditemani oleh 3 narasumber saya dan masih dari Gerobak Bandung, Pasteur Hyperpoint. Baik, sekarang saya mau ke Pak Maman nih, Pak Maman. Sebenarnya untuk pengaturan APBD sendiri itu seperti apa, Pak Maman? Mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat sendiri. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore ya. Ya. Selamat sore. Jadi kalau untuk APBD kita memang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 dan juga di setiap tahun anggarannya seperti tahun 2011 diatur oleh Permen tersendiri, nanti 2013 diatur oleh Permen tersendiri. Kalau tidak salah tahun 2012 itu diatur oleh Permen 13 ya, Permen 13 2011 yang mana setiap APBD tahun berikutnya itu selalu diatur. Jadi secara keseluruhan. Strukturnya juga diatur sudah baku di aturan keuangan daerah bahwa terdiri dari pendapatan, pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pajak daerah, ya, kemudian retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah kalau kabupaten kotanya biasanya dipisahkan dalam bentuk BUMD. Ya, kemudian di sana ada belanjanya diatur menjadi 2, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kemudian untuk balance sheet dari sana biasanya kalau ada PBD, ada BUMD, kita ada pembiayaan. Baik. Nah, inilah sebagai balance sheet dari struktur anggaran secara keseluruhan. Baik. Ini hampir seluruh daerah sama. Hampir seluruh daerah sama ya? Bukan hampir, memang sama. Memang sama. Baik. Dan ini aturan bakunya seperti ini, Ya, begitu. Untuk Kabupaten Bandung sendiri, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Kalau Kabupaten Bandung, karena saya di provinsi, saya pikir sama lah ya. Sama. Hampir semua daerah sama, karena memang peraturan perundang-undangannya atau aturan hukumnya sama. Baik. Diatur oleh Permen dan PP, ya peraturan pemerintah. Ini kan kalau misalnya Jawa Barat memang banyak wilayah seperti itu, Bapak. Ya. Nah, untuk Kabupaten Bandungnya sendiri berkisar berapa? Kalau misalnya boleh Kalau untuk diinformasikan. Kabupaten Bandung ya, dana bagi hasil, karena di kabupaten dia tidak boleh mengambil pajak daerah yang berupa BBNKB dan PKB. BBNKB itu biaya balik nama kendaraan, kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Itu di kabupaten kota mendapat bagi hasil dari pajak yang dikelola oleh provinsi. Bagi hasilnya kurang lebih tahun 2012 itu 145 miliar. 145 miliar. Bagi hasil. Itu untuk bagi hasil. Bagi hasil. Ini biasanya penggunaannya kalau untuk anggaran sendiri, khususnya di Kabupaten Bandung nih, ini bidang apa saja yang biasanya mendapatkan fokus untuk mendapatkan anggaran? Seluruh sektor dan seluruh bidang. Seluruh sektor dan seluruh bidang. Artinya bahwa yang utamanya bahwa aturan anggaran di APBD, APBN dan kabupaten kota sama saja. Yaitu bahwa karena berdasarkan undang-undang untuk pendidikan 20%, saklek itu harus ya, sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian berikutnya adalah kesehatan 10%. Sisanya ya untuk seluruh sektor. Baik, ya. Itu memang sudah jelas ya untuk aturannya aturannya alokasinya memang sudah jelas. Alokasi anggaran. Untuk mekanismenya sampai kepada masyarakat seperti itu, turunnya anggaran kepada masyarakat bagaimana ini, Bapak? Berbagai kegiatan, berbagai program yang didesain oleh APBD masing-masing kabupaten kota atau provinsi sedemikian rupa itu harus langsung dirasakan kepada sasaran. Baik yang dilakukan oleh OPD itu organisasi perangkat daerah, dalam hal ini dinas, di kabupaten kota maupun di provinsi, itu harus langsung ke sasaran, artinya ke masyarakat. Baik, dan untuk sampai dengan tepat sasaran nih, Pak Doni, kalau misalnya Pak Doni melihat ini, kalau misalnya tadi dengar angkanya kok lumayan ya, besar sekali seperti itu. Diperlukan pengawasan? Ya, coba Anda bayangkan saja untuk Kabupaten Bandung 2012 ini sekarang mengelola uang kurang lebih 2,7 triliun. 2,7 triliun ya? Ya, untuk Provinsi Jawa Barat itu 11 triliun kurang lebih ya. 2012 15 triliun, 2011 11 triliun. 2011 itu dari 11 triliun itu ada sisa anggaran sampai 3 triliun. Itu sisanya Pak ya? Sisanya tuh 2011. Baik. Ini uang yang begitu besar. Tapi kalau kita lihat lebih rinci, tadi betul Pak Maman sampaikan ada aturan yang baku tentang pengalokasian. Tapi saya kira ada beberapa hal yang juga tidak ditaati di dalam regulasi tata cara pengaturan penganggaran. Seperti apa ini? Contoh begini ya, proporsi antara belanja untuk pegawai dengan belanja publik.
Untuk peraturan penyusunan APBD setiap tahun yang tadi dilegalkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, selalu dituliskan bahwa 70% untuk masyarakat ya, untuk publik, 30% untuk aparatur. Prakteknya kan kebalikannya. 70% untuk aparatnya, aparatur, 30% untuk publik. Ya Jawa Barat lebih menarik kan, kalau belanja publik macam-macam kan. Salah satunya yang paling kentara adalah belanja modal. Belanja modal itu kan yang jadi gedung, jadi jalan, jadi saluran irigasi gitu ya. Ya 2011 saya kira relatif menurun Pak Maman ya dibanding 2010. 2010 itu 30 sekian persen, kalau 2011 itu hanya 6% serapannya. Artinya berkurang 32% untuk belanja-belanja seperti itu ya. Menjadi jalan, menjadi gedung dan lain-lain. Padahal itu yang dinikmati oleh masyarakat. Gitu. Nah, saya kira dinamikanya di situ. Jadi... Baik, oke. Nah, Pak Denny, ini kalau transparansi di Kabupaten Bandung, ini seperti apa? Kalimat transparansi di Kabupaten Bandung juga sebetulnya masih hanya jargon ya, Kang. Karena seperti kemarin saja dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Bupati, di mana harusnya juga Bupati mengumumkan LKPJ-nya, itu saya pikir publik belum banyak yang mengetahuinya, belum banyak yang mengaksesnya. Gitu kan LKPJ tahun 2011 itu kan tahun 2012. Itu Bupati tidak begitu banyak. Ini masalahnya masyarakat yang tidak tahu ini karena memang tidak disosialisasikan atau sosialisasinya kurang atau bagaimana? Ya sosialisasinya kurang dan kurang disosialisasikan begitu kan. Dalam proses-proses perencanaan saja, bahkan di desa-desa misalnya, banyak masyarakat yang juga tidak tahu bahwasanya sekarang itu jadwalnya musyawarah pembangunan di desa. Di kecamatan banyak masyarakat yang tidak tahu bahwasanya sekarang jadwal musyawarah pembangunan di kecamatan, apalagi di level kabupaten begitu. Oke, baik. Semakin seru obrolan kita di hari ini, dan untuk Anda jangan kemana-mana, masih dari Gerobak Bandung, Pasteur Hyperpoint, kami akan segera kembali.